Halo guys, apa kabar kalian semua? Mimin di sini bakal melanjutkan alur cerita Sword Star. Disclaimer dulu bahwa kemungkinan besar ada perbedaan antara novel dan versi Donghuanya, tapi alur cerita utamanya tetap sama. Jadi tanpa ragu, Mimin akan membawakan alur ceritanya. Raja Iblis Api Hitam menyimpan Gyo dengan hati-hati, lalu menatap Lo Feng. Saudara Lohe, katanya pelan, suaranya dalam dan bergetar seperti bara di dasar gunung. Kau pasti tahu, mengambil bagian tubuh dari makhluk garis keturunan primordial adalah pelanggaran besar. Segala sesuatu tentang ini harus dirahasiakan. Jangan biarkan materi ini tersebar ke dunia luar. Lo Feng mengangguk tenang. Tenang saja, tak akan ada satupun yang tahu. Raja Iblis Api Hitam menatapnya sejenak, lalu sosoknya perlahan menghilang ke udara, menyisakan hawa panas yang samar. Sambil menggenggam tas kain hitam di tangannya, Lo Feng terdiam lama. Ia tahu betapa sulitnya mendapatkan 1/10 tubuh makhluk itu. Butuh lebih dari 1 abad perjuangan di negara kuno angin api dan negara kuno guntur. Dan meskipun gagal berulang kali, ia telah memahami seluk-beluk yang tersembunyi di balik semua itu. Makhluk dengan garis keturunan primordial selalu dijaga oleh entitas sekelas raja dan kaisar. Bahkan kabarnya, makhluk terkuat dari jenis ini adalah inkarnasi dari 2 leluhur yang menghuni mereka. Tak heran mereka menyebutnya makhluk yang bisa membawa bencana bagi seluruh tanah asal. Lo Feng mendesah pelan, lalu melangkah menembus ruang, kembali ke dalam menara bintang. Di dalam salah satu lapisan spasial, ia membuka tas kain itu. Sekejap kemudian, sebuah cakar raksasa muncul dari dalam. Besarnya menutupi setengah ruang itu. Setiap kuku yang tajam berkilau keemasan, membentang sejauh ratusan juta kilometer. Di sisinya, ekor raksasa sepanjang miliaran kilometer bergetar perlahan. Aura yang menyembur darinya membuat Lo Feng menahan napas. Tubuh fisiknya luar biasa. Ini jelas makhluk garis keturunan primordial alam kedua Raja Dewa, gumamnya. Kalau tubuh seperti ini masih dianggap lemah, maka dunia ini sungguh gila. Tiba-tiba di atas tubuh itu muncul bayangan hitam. Sosok agung tanpa batas mengeluarkan raungannya mengguncang ruang. Lo Feng menatapnya dan seketika mengerti. Itu kehendak garis keturunan. Kehendak purba itu bukan milik makhluk yang telah mati, melainkan sisa dari kehidupan primordial sejati, sumber dari seluruh garis darah. Walau telah melewati generasi tak terhitung, jejaknya masih bisa mencemari siapapun yang lemah. Menapaki jalan garis darah primordial berarti melawan kontaminasi ini, gumam Lo Feng. Jika berhasil melewatinya, seseorang bisa menapaki jejak leluhur kuno guntur. Ia menyentuh sisik berwarna kuning tua di salah satu cakar itu. Kesadarannya menembus ke dalam, menelusuri struktur kehidupan di tingkat terkecil. Partikel demi partikel saling berputar, menyatu membentuk 24 ruang yang saling berkaitan seperti formasi surgawi. Ini indah, benar-benar indah, ujar Lo Feng kagum. Setiap bentuknya adalah karya seni dari kehidupan itu sendiri. Dalam keheningan, ia meneliti lebih dalam. Hari berganti hari, hingga akhirnya 10.000 hari berlalu. Tiba-tiba, seolah membuka kunci tersembunyi, satu wujud utuh muncul dalam benaknya. Lo Feng menatapnya dan tertawa kecil. Akhirnya, aku memahaminya. Wujud pertama dari 24 bentuk kehidupan. Pemahaman itu membuka hatinya bergelora. Sekali seseorang menembus bentuk pertama, bentuk-bentuk berikutnya akan lebih mudah. Dan setiap langkah membawa seseorang semakin dekat dengan puncak Raja Dewa.
Hanya dengan sedikit waktu lagi, katanya pada dirinya sendiri, aku bisa menembus ke alam kedua Raja Dewa. Namun di tengah rasa puasnya, ia tahu satu hal, jalan kehidupan selalu lebih mudah berkembang dibandingkan jalan kehancuran. Meski telah menelan 2 obat harta karun 5 warna, daun kehancurannya masih tertinggal. Tampaknya aku akan mencapai alam kedua Raja Dewa melalui jalur kehidupan, ujarnya sambil tersenyum. Lo Feng kemudian mengangkat tangannya dan mengumpulkan sebagian kecil dari mayat itu, seperti beberapa sisi, otot, tulang, dan darah. Sisanya ia sisihkan. Morosa, panggilnya lembut melalui komunikasi jiwa. Datanglah ke Menara Bintang. Tak lama kemudian, sosok besar dengan 2 mata tajam melangkah masuk. "Tuan," seru Morosa. Namun ketika matanya menangkap tumpukan tubuh garis keturunan primordial di depannya, ia langsung membeku. Pupilnya bergetar, nafasnya berat. "Ini tubuh garis keturunan primordial," suaranya serak karena takjub. "Tuan, bisakah saya?" Lo Feng tersenyum. "Telan saja, itu untukmu." Morosa menatapnya tak percaya. "Aku hanya mengambil sedikit bagian, sisanya milikmu," kata Lo Feng tenang. "Aku ingin melihat sejauh mana kau bisa melangkah setelah menerobos." Morosa menunduk dalam-dalam. "Tuan, terima kasih. Saya pasti tak akan mengecewakan Anda." Lo Feng mengangguk. "Pergilah ke lapisan ruangmu sendiri, cerna perlahan." Begitu dipindahkan ke ruangannya, Morosa menatap lautan darah raksasa di depannya. Matanya memerah, suaranya bergetar. "Aku bisa merasakan kekuatan ini akan membawaku ke alam kedua Raja Dewa." Tanpa ragu, ia membuka mulutnya lebar-lebar. Darah dan daging yang tak terhitung jumlahnya tersedot ke tubuhnya, bergulung masuk ke dalam alam pribadinya. Kekuatan mengalir deras seperti badai kosmik, dan dunia internal Morosa mulai bergemuruh hebat. Senyum tipis muncul di bibir Lo Feng yang memantau dari kejauhan. "Baiklah, mari kita lihat sejauh mana binatang sektor dari alam kedua Raja Dewa mampu mengguncang dunia." Lo Feng duduk termenung di ruang kultivasinya. Pandangannya tajam menatap setumpuan bahan berharga. Morosa mencerna dengan sangat lambat kali ini, gumam Lo Feng. Sudah lebih dari 100 hari berlalu sejak Morosa mulai menyerap darah dari makhluk garis keturunan primordial itu. Baru kini, perlahan-lahan, ia mulai melahap otot-otot dan tulangnya. Setiap suapan penuh kehati-hatian dan kekuatan. Hari berganti hari, hingga ribuan hari pun berlalu. Akhirnya Morosa membuka mulut raksasanya yang berdarah dan menelan ekor panjang makhluk itu. Panjangnya beberapa miliar kilometer. Dalam sekejap, tubuhnya mulai bersinar. Sisi-sisinya yang semula kelam berubah menjadi putih seputih salju, memantulkan cahaya suci yang terasa mampu membersihkan segala dosa dunia. Aura itu menembus ruang, membuat hati Lo Feng ikut bergetar. Apakah Morosa baru saja memperkuat tubuh fisiknya secara alami setelah mencapai alam kedua Raja Dewa? Pikir Lo Feng, matanya berkilat. Bagi kultivator biasa, bahkan setelah menembus batas, mereka masih perlu memahami teknik rahasia yang sesuai. Namun Morosa, binatang sektor yang lahir sempurna, tumbuh mengikuti jalur sempurna dari alam semesta itu sendiri. Hukum tubuh fisik, hukum domain, hukum pembunuhan, semuanya ia kuasai secara naluriah. Begitu dia selesai mencerna, "Aku ingin menguji kekuatannya," kata Lo Feng. Bibirnya membentuk senyum tipis. Tiba-tiba ia tersadar, Xin Yu juga sudah menembus alam kekacauan primal. Aula utama sekte itu bergetar oleh semangat para murid. Sekte Sungai Pedang yang baru berdiri seabad lebih kini memiliki prestasi besar. Salah satu murid Lo Feng, yaitu Xin Yu, berhasil menembus alam kekacauan primal. "Saudara Xin Yu benar-benar luar biasa," ucap salah satu murid terdaftar dengan nada kagum. "Ia yang pertama menembus alam kekacauan primal sejak sekte ini berdiri." Suasana dipenuhi decak kagum dan rasa iri. Saat itulah seorang wanita bergaun cian melangkah masuk. Itu Moyu Qingyan, murid pertama Lo Feng, sekaligus kakak senior mereka semua. Semua murid langsung berdiri dan membungkuk hormat.
Moyuking-nyan tersenyum lembut membalas sapaan mereka. Namun di balik senyum itu, ada sedikit tekanan yang ia rasakan. Tak lama, pintu besar aula berderi terbuka, memperlihatkan sosok Shinyu. Aura kuatnya segera memenuhi ruangan. Adik kedua, ucap Moyuking-nyan sambil tersenyum bangga. Kakak senior, balas Shinyu dengan hormat. Keduanya saling menatap, kagum dan rendah hati bercampur dalam senyum mereka. Terobosanmu adalah kebanggaan Sekte Sungai Pedang, kata Moyuking-nyan lembut. Hanya langkah kecil, kakak, jawab Shinyu dengan tenang. Suatu saat nanti, sekte ini akan dipenuhi alam kekacauan primal. Tiba-tiba udara bergetar, aura dahsyat turun menyelimuti aula. Semua murid langsung menunduk di singgasana tertinggi. Lo Feng duduk dengan tenang, jubah peraknya berkilau seperti galaksi. Guru, seru Moyuking-nyan dan Shinyu serempak. Mereka berlutut hormat. Lo Feng menatap mereka satu persatu, lalu tersenyum tipis. Shinyu, kau telah menembus alam kekacauan primal dalam waktu singkat. Itu bukti bakatmu luar biasa. Mulai hari ini, kau menjadi tetua Sekte Sungai Pedang. Seketika, satu set harta karun rahasia alam kekacauan primal muncul di udara, berputar mengelilingi Shinyu. Sebuah botol giok hijau hitam juga melayang perlahan menuju dirinya. Kau mendapatkan satu set harta rahasia, 100 miliar pasir kosmik, dan 10 harta bantu kultivasi, ucap Lo Feng ringan. Shinyu menatap semua harta itu, wajahnya sulit menyembunyikan keterkejutan. Terima kasih guru, katanya tulus. Para murid lain hanya bisa menatap dengan iri dan kagum. Guru mereka benar-benar murah hati. Beberapa dekade berlalu, di dalam menara bintang, Morosa berdiri dalam wujud aslinya. Raksasa bersisik putih, memancarkan cahaya suci yang membelah kegelapan. Bagaimana rasanya sekarang, Morosa? Tanya Lo Feng. Ini luar biasa, jawab Morosa dengan senyum menantang. Aku bahkan merasa lebih kuat darimu, Tuan. Sepertinya kau ingin dipukul, balas Lo Feng sambil tertawa. Lo Feng berdiri tegak, senyum di bibirnya berubah menjadi dingin. Baiklah, mari kita buktikan. Tubuh Lo Feng berbalut cahaya perak. Seketika seluruh ruang bergetar hebat. Lo Feng melepaskan serangan. Pedang perak melesat menebas ruang. Namun sebelum mencapai tubuh Morosa, cahaya itu melambat, lalu berhenti total, seolah waktu sendiri tunduk pada domain Morosa. Avatar Anda bahkan tak bisa menyentuh saya, Tuan, ujar Morosa tenang. Saya bukan Raja Dewa Alam kedua yang memiliki kelemahan. Saya sempurna. Itu menarik, kata Lo Feng, matanya menyimpit. Kalau begitu lihatlah ini. Tiba-tiba dari langit ruang menara muncul sosok Lo Feng raksasa. Tubuhnya berlapis perak agung dan memegang pisau bayangan darah. Ayo, kata Morosa dengan senyum lebar. Aku beri Tuan 3 serangan gratis. Lo Feng tertawa kecil. Kau akan menyesal mengatakannya. Cahaya bilah pisau meledak. Sebuah serangan penghancur bintang melesat, membelah ruang dan waktu. Morosa sempat tersenyum, namun seketika tubuhnya lenyap digulung kekuatan yang bahkan ia tak sempat pahami. Tubuhnya terkoyak, tercerah berai menjadi debu suci. Beberapa detik kemudian, cahaya putih kembali berkumpul. Morosa muncul lagi, menjadi utuh, sempurna dan masih tersenyum. Tuan memang luar biasa, tapi aku adalah binatang sektor. Menghabisiku dengan daun kehancuran itu tidak cukup. Ayo 2 serangan lagi. Lo Feng hanya menatapnya dan tersenyum dingin. Sepertiga kekuatan bentuk kehidupan dunia saja sudah cukup untuk membuat Morosa menandingi sebagian kekuatan Kaisar Guisu. Dalam hal kekuatan murni, ia benar-benar luar biasa. Benar-benar pantas disebut binatang sektor, ujar Lo Feng sebelum kembali mengayunkan pisau bayangan darah. Tebasan itu membelah langit dan bumi, meninggalkan luka besar yang bahkan menembus tubuh Morosa. Meski tubuhnya berusaha pulih, luka itu tak kunjung sembuh. Jurus ini terasa lemah, tapi bisa memutus segalanya, gumam Morosa heran. Tuan, apa nama jurus ini? Namanya kesatuan, jawab Lo Feng. Teknik rahasia tingkat tinggi terbagi menjadi 3 tahap.
yaitu fondasi, 6 jalan, dan kesatuan sejati. Aku baru mencapai tahap 6 jalan. Morosa mengangguk kagum. Luar biasa, kekuatannya mungkin 30% dari punyaku. Lo Feng langsung menggelengkan wajahnya. 30% desisnya. Kita lihat sejauh mana kau bisa bertahan. Cahaya pelangi menyelimuti Lo Feng saat ia menyatu dengan pisaunya. Dalam sekejap, tebasan mengerikan meledak di dalam tubuh Morosa, mengguncang seluruh ruang. Morosa menahan diri, tubuhnya membesar bagai balon raksasa. Tuan, apakah ini penghancuran diri? Bukan, aku hanya membakar 1/10 kekuatanku, jawab Lo Feng tenang. Morosa terdiam lalu tertawa. Hanya 1/10 dan aku sudah terluka. Kalau penuh mungkin aku tak bertahan. Sekarang giliranmu, tantang Lo Feng. Serang dan hancurkan avatarku jika bisa. Morosa tersenyum, lalu tubuhnya memancarkan cahaya putih menyilaukan. Ruang di sekitar mereka bergetar hebat, seolah dunia sedang runtuh. Namun Lo Feng tetap berdiri tegak, luka di tubuhnya terus pulih. Kekuatan erosifmu memang hebat, puji Lo Feng. Namun tetap tak cukup, jawab Morosa menghela napas. Regenerasi Tuan terlalu cepat. Lo Feng tersenyum tipis. Kau sudah berada di puncak alam kedua Raja Dewa. Bahkan Kaisar Guisu akan sulit menghadapimu. Tapi menghadapi para kaisar atau raja, Morosa menggeleng. Kita masih terlalu lemah. Sekali serang mereka bisa menyiapkan segalanya milik kita. Itu benar, Lo Feng mengangguk. Kekuatan mereka sebanding dengan binatang sektor puncak. Morosa menatapnya serius. Suatu hari, aku ingin melampaui mereka semua. Lo Feng tersenyum kecil. Maka teruslah maju, Morosa. Jalanmu baru saja dimulai. Oke guys, ceritanya sampai sini dulu. Sebelum video berakhir, Min mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih.